Aktivitas bro. Ya, aktivitas. Gak mau lah aktivitas ya. Pejuang daster. Ya. Daster somek. Ini adalah bekas kulit nangka ya. Tadi nggak diambil video karena HP-nya lowbat. Ini perebusan untuk nangka ya, sampai lunak. Pakai ada daun salam biar wangi. Kita siapin santan bro. Maklum di desa ya, di kampung, jadi marut sendiri kelapanya. Tadi waktu nyari kelapa muda di tempat tetangga itu ada gori ataupun nangka yang masih muda. Saya minta satu, alhamdulillah dikasih buat bikin gudeg ya saya. Perjuangan daster, pemburu daster kali ini dari pagi sampai maghrib. Tadi nyari kelapa muda buat dikirim ke Pekalongan. Nyampe rumah kita masih harus masak ya. Aku pengen masak gudeg biar awet, bisa pakai 2 hari. Tidak perlu ditekan, biarkan jalan apa adanya ya. Salah marut kelapa tadi ya. Perjuangan pemburu daster channel ya, udah 12 tahun, jadi masak pun harus bisa. Kalau cuma noseng-noseng kecil, dari pagi sampai malam ini kita belum istirahat, cuman tadi sholat aja, belum makan. Tapi ini mungkin gudeg enaknya dimakan setelah 1 malam lah, atau mungkin sehari semalam baru enak dimakan gudegnya ya. Harus bisa mandiri sebagai seorang single parent. Saya nggak mau mengandalkan siapa-siapa. Jangan berkenan sama orang lain. Oke, selesai. Tidak perlu sampai kecil sekali lah, takut tangannya kena. Iya bro. Ini bumbunya kita pakai ketumbar, bawang putih, bawang merah. Saya selalu kasih merica walaupun sedikit lah ya. Selalu kasih merica sedikit. Nanti juga ada laos ya, jangan lupa laosnya. Kita ikuti terus perjalanan pemburu daster Duda 12 tahun yang kali ini akan masak gudeg pastinya ya. Oke, kita haluskan ini ketumbar sama bawang merah, bawang putihnya. Kalau saya tidak pernah lembut ya, bawang merah sama bawang putihnya kadang-kadang cuma saya geprek aja biar rasanya lebih maknyus. Saya nggak pernah pakai bumbu yang udah jadi. Ada sebenarnya yang udah jadi. Setiap masak saya selalu gulai sendiri semua. Ini cara nguleknya juga tangan harus begini, tidak boleh gini ya, nggak boleh begini tapi begini. Mau diiris juga nggak apa-apa bawang merahnya sama bawang putihnya, tapi kalau saya selalu satu tak ulek. Laosnya
tidak boleh ketinggalan, harus ada. Terus jangan lupa kemirinya juga harus pakai ya, kemirinya tadi saya agak sedikit lupa, kemirinya juga harus pakai, kemiri, ketumbar, terus bawang merah, bawang putih, dan juga laos. Itu intinya ya untuk bumbu gudeg menurut saya, ini ala pemburu daster. Saya juga selalu menambahkan ada kunyit sedikit sama jahe ya. Kenapa saya menambahkan kunyit sama jahe? Walaupun sebenarnya bumbu gudeg itu tidak perlu kunyit sama jahe ya. Karena apa? Kalau kita masukkan misalkan ada kepala ayam atau cengkeh ayam, itu biar nggak terasa amis ya. Jadi kita selalu pakai ada kunyit sama jahe walaupun sedikit, itu untuk menghilangkan rasa amis yang ada di masakan gudeg tersebut. Itu menurut pemburu daster ya, mungkin berbeda-beda dengan para koki-koki yang lain seperti itu ya. Untuk daun bawang kita lawis ya, kecil-kecil, mau dirawis boleh, mau besar-besar juga boleh. Ini hanya untuk pewangi saja, nanti ketika sudah matang nanti kita tutup ungkep untuk membuat masakan gudeg itu semakin harum dan semakin wangi. Jangan lupa daun salamnya harus pakai ya. Dan nanti ini baru beli tempe lagi, nanti saya akan campurkan saja nanti di gudegnya. Saya nggak bikin bacem, tapi langsung tak campurin saja nanti ya, seperti itu. Oke, nanti selanjutnya kita akan tutorial untuk masaknya bagaimana. Ikuti selanjutnya tetap Pemburu Daster Channel yang selalu memberikan konten yang asik, menggelitik, dan ini the real ya, tidak direka-reka tetapi ini real. Oke, setelah semuanya siap, ini nangkanya yang sudah direbus tadi. Saya merebusnya selalu pakai daun salam ya biar wangi. Dan ini bumbunya sudah oke, sudah dijelaskan tadi. Ini tempe sama tahu nanti untuk di dalamnya. Dan ini santan yang sudah saya peras, ini untuk santan kentalnya untuk terakhiran. Dan ini santan yang kedua ya, perasan yang kedua. Oke, dan ini sudah disiapkan semuanya. Berarti kita tinggal tutorial langsung masaknya. Tetapi aku nggak masak di kompor gas karena mungkin agak sedikit berbeda rasanya ya. Nah, saya akan masak di kompor saja, di pawon saja nanti. Oke. Setelah itu kita biarkan sampai mendidih, sampai agak sedikit asat ya. Nanti setelah asap baru kita taruhkan untuk sini. Ini untuk santan yang kental. Sambil nanti kita coba rasanya kurang apa. Nanti kita ikuti di video berikutnya. Oke ya. Lanjut di sini. Oke, ini di urutan berikutnya tadi ada sedikit kesalahan di pengambilan video ya. Jadi yang pertama tadi kita goreng bawang merahnya dulu. Setelah setengah matang baru kita masukkan bumbu. Setelah bumbu kita aduk-aduk dulu sampai 75% matangnya. Baru setelah itu dimasukin rebusan dari nangka ataupun gori yang sudah kita rebus ya. Setelah itu kita aduk-aduk, kita masukkan tempe sama tahunya. Ini buat pelengkap saja. Setelah itu kita aduk biar bumbunya meresap dulu. Baru setelah itu kita masukkan santan perasan yang kedua ya. Santan yang perasan yang kedua sampai akhirnya seperti ini. Oke, seperti ini ya.
Kita tunggu sampai itu asat. Nanti kita coba rasakan dulu seperti apa, maka apakah kurang asin atau kurang manis atau bagaimana ya. Dan jelas walaupun gudeg saya manisnya terasa sih, tapi asin juga harus terasa ya. Dan pedasnya nanti kita gunakan sambal saja. Kita tunggu sampai nanti sampai asat, baru kita masukkan di berikutnya adalah santan yang kental. Oke, kalau tadi ada satu sedikit kesalahan, tapi insya Allah semua pengunjung di channelnya Pemburu Daster Channel insya Allah akan tahu lah. Ini sudah sesuatu yang gampang sekali lah, pasti tahu ya, karena tadi sudah bumbu-bumbu serta semua bahan-bahannya sudah disiapkan. Walaupun tadi ada sedikit kesalahan, tapi nggak apa-apa ya. Ini udah seperti ini. Jangan lupa juga kita sambil diaduk ya. Kalau diaduk itu kata ala orang Jawa itu biar nggak ngelendo ya, nggak ngelendo seperti itu. Oke, kita tunggu sampai cukup asat dan apinya jangan terlalu besar seperti itu ya. Oke, setelah cukup asat kita angkat aja ya, kita angkat aja yang ininya dari tanah ya, biar kerasa alaminya lebih segar. Tapi karena di sini nggak ada, saya masukin tempat aja di sini. Jadi ini gudeg rasa tempe sama tahu ya, ini lebih banyak tahu sama tempe, nggak apa-apa. Ini gudegnya agak terlalu muda jadi hancur, tapi nggak apa-apa. Kenapa saya pakai ini? Ini biar nutupnya nanti lebih tertutup ya. Kita masukkan lagi di sini. Oke. Setelah itu baru dimasukkan santan kental. Santannya kental kita masukkan. Ya. Itu terasa cukup kurang. Kita pakai. Sambil kita menunggu itu, saya tidak mau setelah selesai masak itu berantakan. Saya nggak pernah seperti itu ya. Jadi setelah saya masak, ini yang kotor, saya sambil menunggu masakan matang, ini selalu saya bersihkan. Jadi selesai masak matang, semua alat-alat sudah bersih semua ya. Oke, di posisi terdepan. Oke, semuanya sudah beres. Ini sudah mendidih, tinggal kita ungkep saja ya. Diungkep itu gimana? Itu kita tutup ya, kita tutup. 3. Oke, setelah beres, ini kan sudah matang, rasanya pun sudah oke lah ya semuanya. Kalau mau lebih terasa lagi itu digorengin bawang merah, bawang goreng ya. Kita masukkan, ini juga kita masukkan. Ya, kita ini masukkan, diratai, tidak perlu diaduk lagi, nggak boleh diaduk lagi ya, nggak boleh diaduk lagi. Karena apa? Itu rasanya akan berbeda. Terus setelah itu baru kita tutup. Ini kita nyari tutupnya nggak ketemu, jadi kita pakai tutup seperti ini. Nah, yang paling penting adalah uapnya jangan sampai keluar. Kalau bisa uapnya jangan sampai keluar. Pas ini kebetulan pas banget, jadi mungkin ini cukup bagus. Kita tutup ataupun kita tindihin pakai sesuatu ya. Posisi 3. kita tutup pakai ini saja. Kenapa ditutup? Itu biar tidak ada asap yang keluar dan akan menimbulkan aroma yang sangat harum ketika kita masukkan bawang goreng sama irisan daun bawang ya. Itu akan lebih terasa. Dan biarkan, kenapa saya pakai pawon ini, memang sengaja baranya biar ke atasnya itu tidak terlalu besar apinya ya, jadi hangat-hangat saja. Besok baru dinikmati, itu yang namanya gudeg udah enak sekali ya. Tidak perlu susah-susah. Kita orang kampung, kita cukup ambil di kebun juga sudah ada, terus kelapanya juga tinggal petik, semuanya serba ada kalau di kampung. Terima kasih. Ini kegiatan Pemburu Daster di hari Minggu ya.
Setelah kita bekerja keras, kita cari kelapa muda. Setelah itu baru kita masak. Oke, terima kasih. Salam semangat untuk pemburu daster channel. Semangat untuk para duda 12 tahun. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.